Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Pemirsa, Deddy Sitorus ngamuk ketika rapat DPR ya, meminta untuk mundur massal. Dan Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa pemerintahan paling kacau. Dan berita tentang Ahok, di mana apakah Pak Ahok ini terlibat dalam kasus Pertamina atau tidak? Ya, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti kalau Deddy Sitorus ini mau mundur ya, seharusnya mundur sendirian, nggak ngajak-ngajak teman. Saya sebagai warga negara memilih pemimpin, memilih wakil rakyat DPR, tapi Deddy Sitorus malah ngajak mundur. Satu hal yang pasti, rakyat nggak boleh diam. Harus terus mengawasi dan mengawal agar kebenaran terungkap. Kita lanjut. Jadi setelah dugaan pengoplosan BBM ini meledak, sekarang muncul dugaan baru. Ada aliran dana yang mengalir ke petinggi-petinggi negeri ini. Ini bukan main-main. Laptop Muhammad Khair Adrianto Khalid yang jadi tersangka dalam kasus ini, kabarnya menyimpan banyak rahasia. Ada data transaksi, ada jejak uang, dan ada nama-nama besar di dalamnya. Pertanyaannya, kalau data ini dibuka, siapa yang bakal kena? Apakah petinggi Pertamina terlibat? Apakah ada pejabat di kementerian yang ikut kecipratan? Apakah ada pihak politik yang turut menikmati hasil pengoplosan BBM ini? Yang jelas, skandal ini sudah terlalu besar untuk ditutupi. Kejaksaan Agung harus berani bongkar semua. Dan kalau kita ingat, siapa yang duduk sebagai komisaris utama Pertamina selama periode ini? Ya Ahok. Sekarang, kalau benar ada uang haram yang mengalir dari Pertamina ke pihak tertentu, Ahok tahu atau enggak? Kalau enggak tahu, berarti dia gagal menjalankan tugasnya sebagai komisaris. Tapi kalau tahu dan diam, lebih parah lagi. Masyarakat sekarang harus terus menekan agar kasus ini enggak berhenti di level bawah. Jangan sampai yang jadi korban hanya operator lapangan, sementara petinggi-petinggi yang menikmati duitnya malah bebas melenggang. Sekarang kita masuk ke PDIP, ada drama baru. Megawati masih diam soal Hasto. Kader-kader mulai goyang. Bahkan ada yang terang-terangan ngajak mundur massal. Tapi yang menarik, Guntur Romli langsung dipecat. Kenapa? Katanya sih karena perilakunya lebih mirip buzzer bayaran daripada kader partai. Lah, baru sadar sekarang? Selama ini dia teriak-teriak paling kencang bela PDIP. Tapi begitu situasi politik berubah, langsung disingkirkan? Pertanyaannya, ini sekadar pembersihan kader yang enggak loyal atau ada permainan yang lebih besar? Dan jangan lupa, masih ada dugaan aliran dana dari Hasto ke para buzzer. Kalau beneran terbukti, wah, bisa meledak lebih besar lagi. PDIP sekarang ada di persimpangan jalan. Kalau Megawati tetap diam, kader-kader di bawah bisa makin goyah. Tapi kalau dia akhirnya buka suara, bisa jadi justru makin memperkeruh keadaan. Kita lihat aja, apakah PDIP akan solid atau justru mulai pecah dari dalam? Kalau dulu seruan adili Jokowi masih ramai di medsos, sekarang mulai muncul yang lebih kencang. Tangkap Megawati! Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengingat kembali dugaan kerugian APBN
ratusan triliun. Sejak kapan APBN mulai jebol? Sejak kapan utang negara melonjak? Dan siapa yang berkuasa selama ini? PDIP. Jadi kalau sekarang rakyat mulai menuntut pertanggungjawaban, ya wajar. Dan yang lebih menarik, ini bukan cuma dari pihak oposisi. Bahkan di dalam PDIP sendiri, mulai ada suara yang mempertanyakan arah partai ini. Megawati sampai sekarang diam. Apakah dia sedang menyiapkan strategi baru? Atau justru sedang mencari cara agar keluar dari pusaran ini? Misalkan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong. Ke Ahok. Kalau ente macan sejati nggak ngundurin diri. Macan sejati itu, ya, nggak nurut sama banteng. Ya, ente macan ompong cuma ngaum doang, nggak bisa nerekam. Itu masalahnya. Makanya Pak Prabowo lihat ente nggak bisa diandalkan. Nah, bagaimana pemirsa tanggapan dari kalian? Kondisi negeri ini campur adul pokoknya ya. Yang satunya tetap menyalahkan Pak Jokowi, yang satunya menyalahkan Prabowo Subianto, yang satunya ingin menjadi pahlawan dan sebagainya. Oke, berbicara persoalan Basuki, Pak Ahok. Pak Ahok berkuar-kuar hari ini dikarenakan ada oknum di Pertamina, di salah satu anak perusahaan Pertamina ya, yaitu Patraniaga, tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kerugian negara per 1 tahun itu sekitar 193 triliun. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tentu itu adalah jumlah yang besar dan fantastis. Kemudian Kejagung tidak hanya sampai di sini ya. Mafia-mafia migas oleh Kejagung diperiksa seluruhnya. Pemerintah termasuk KPK, Kejaksaan Agung hari ini memang sangat serius untuk memberantas korupsi ya. Namun ada salah satu pihak yang gak tahu kenapa tiba-tiba ingin ngajak mundur massal. Ini kan bagi kita semua itu tidak dipahami. Kemudian Pak Ahok berkoar-koar di media nasional mengatakan bahwa akan dibuka semua kejahatan di Republik ini. Saya hanya mau menyampaikan ya, kenapa baru sekarang Pak Ahok kalau memang mau memperbaiki bangsa ini? Kenapa baru sekarang? Toh Pak Jokowi dari 2019 sampai 2023 ya, mengamanahkan, mempasrahkan Pertamina itu kepada Pak Ahok sebagai komisaris Pertamina. Seharusnya kalau memang mau membuka itu, Pak Ahok kan berarti tahu. Kong kali kong di dalamnya kan tahu. Kenapa kok dibiarkan? Pertanyaan saya itu sih sederhana. Baru sekarang ketika ada 7 tersangka melakukan tindak pidana korupsi, Pak Ahok berkuar-kuar seolah-olah Pak Ahok benar. Padahal Pak Ahok sendiri waktu itu masuk dalam bagian Pertamina dan menjadi komisaris. Kalau memang mau membuka kejahatan besar untuk kemajuan bangsa ini, silakan langsung serahkan semua bukti-bukti kepada Kejaksaan Agung. Biarkan Kejaksaan Agung bekerja.
Ya kalau Pak Ahok sendiri hanya berkuar-kuar di media, sama saja itu Pak Hasto dong. Membuat narasi tanpa bukti. Saya rasa begitu. Ya kita dukung sama-sama. Ya kalau kita menyuarakan kebenaran, insya Allah kejahatan itu akan terungkap. Maka saya akan dukung penuh siapapun yang menyuarakan kebenaran, termasuk Pak Ahok. Toh meskipun Pak Jokowi ada di dalamnya, silakan laporkan. Pak Jokowi bukan manusia yang tidak pernah salah, pasti ada salah. Ya, terima kasih. Dari saya, salam perjuangan.